Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati oleh Allah, jumpa lagi dengan program favorit kita, yakni Kabar Petang. Kita hari ini akan bahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, kunjungan ex-gubernur DKI Anies Baswedan ke Masjid Al-Akbar Surabaya mendapat respons dari Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu telah mengirimkan SMS blast ke Anies agar tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye. Sebelumnya, Partai Umat juga dipersoalkan terkait penggunaan rumah ibadah untuk kegiatan politik. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD pun menjelaskan ikhwal pidato politik di rumah ibadah. Menurut Mahfud, ceramah politik inspiratif seperti politik kebangsaan, kenegaraan, kemanusiaan, dan kerakyatan boleh dilakukan di rumah ibadah dan tempat pendidikan. Sebaliknya, lanjut Mahfud, hal yang tidak boleh dilakukan di rumah ibadah dan tempat pendidikan adalah politik praktis, yakni politik yang mengarahkan massa untuk memilih, mendukung, atau berpihak pada sosok tertentu. Bagaimana fenomena politisasi masjid di Indonesia? Bagaimana cara menjauhkan masjid dari kegiatan politik pragmatis yang memecah belah? Bagaimana fungsi politik masjid sesuai tuntunan Rasulullah Muhammad SAW? Untuk membahasnya, kami terhubung dengan analis politik dan media, yakni Bung Hanif Kristianto. Assalamualaikum, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Nanang dan juga pemirsa. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, semoga sehat selalu dan kuat dalam menjalankan ibadah. Oh ya, besok Pak Suan. Puasanya. Masya Allah, Bung Hanif. eh, Wakil Presiden RI, yakni Maruf Amin, meminta kepada pimpinan partai politik maupun relawannya untuk tidak bernafsu melakukan kampanye di masjid. Sebab sudah ada larangan kampanye di tempat ibadah. Apa motif pernyataan Wapres tersebut dan apa tujuannya, Bung? Iya, tentu kalau kita menyaksikan ya perhelatan dari Pilpres 2024 ini sudah membuat kita decak kagum ya. Bagaimana manuver-manuver politik yang ditujukan oleh capres maupun juga oleh pihak pemerintahan. Nah, tentu kalau kita amati terkait dengan statement tadi ya, motif pernyataan tadi, tentu ini menjadi entry point ya, bahwa kalau kita hanya bicara politik pragmatis itu dari sisi memilih ya, mengarahkan memilih seseorang ya, ya tentu ini kan nanti juga bertentangan dengan makna politik itu sendiri ya. Yang kalau kita termanya di dalam kajian politik sendiri itu kan ya berarti mengurusi urusan umat kan gitu ya. Tidak semata-mata hanya urusan coblos mencoblos maupun milih memilih seseorang. Nah, nah tentu ini menjadi poin penting bagi rakyat ya untuk memahami bahwa memang secara undang-undang rumah ibadah itu juga dilarang ya untuk kegiatan kampanye ya. Dalam hal ini kampanye di dalam politik demokrasi ya. Nah, yang itu juga tentunya bisa saja menimbulkan kegaduhan ya di antara sama elemen umat khususnya. Nah, karenanya pernyataan tersebut ya sangat berdasar ya terkait dengan aktivitas politik yang ada saat ini ya. Mengingat masyarakat juga perlu diberikan sebuah panduan ya. Seperti apakah ya penggunaan tempat ibadah? Apakah ibadah itu hanya sebagai tempat ritual ya, yaitu misalnya di situ kita berdoa
bersolawat, berzikir, ataupun juga dalam hal perayaan-perayaan hari keagamaan besar ya. Atau ada aspek-aspek yang lain yang tentu nanti ini kita eh, perlu kita kaji. Dan tujuan dari pernyataan tersebut terkait dengan bolehnya politik kebangsaan ya, tidak diperbolehkannya politik praktis. Nah, ini juga mengindikasikan sebetulnya boleh gitu ya ngomong politik di masjid. Nah, hanya panduannya tadi ya. Ini pemirsa, panduannya adalah politik yang itu untuk edukasi kepada umat, kepada rakyat. Nah, melalui mimbar-mimbar yang ada di masjid ya ataupun juga di rumah ibadah yang lain. Nah, itu kalau saya amati dari statement tadi eh, standarnya itu ya. Ini juga harus diperhatikan. Seperti itu, Mas Nang. Ya, Bung Hanif, bagaimana fenomena politisasi masjid di Indonesia? Lantas bagaimana ciri-ciri menggunakan masjid untuk kegiatan politik pragmatis yang katanya memecah belah? Ya, kalau kita amati terkait dengan politisasi masjid di Indonesia, ini kan sebetulnya kita melihat bahwa ceruk konstituen ya, pemilih eh, baik itu pileg maupun pilpres, nah atau juga nanti pilkada itu kan mayoritas umat Islam, ya kan? Dan di mana biasanya umat itu berkumpul, ya, dalam nuansa yang itu diliputi oleh keimanan ya, oleh sebuah nuansa yang religius. Kalau tidak di masjid kan begitu ya. Apalagi masyarakat juga masih melihat patronase ya seseorang tokoh agama itu diyakini sebagai orang yang memiliki pemahaman yang benar. Ya, apalagi ini kaitannya dengan urusan kepemimpinan nantinya ke depan. Nah, dibandingkan dengan kampanye itu di lapangan yang mengandung joget-joget misalnya, yang mengerahkan massa dan sebagainya, yang itu juga sebetulnya bagi politisi itu juga keluar uang yang begitu banyak, begitu besar. Bandingkan dengan cukup mengundang umat itu ya dalam mungkin perayaan di masjid ya, sediakan konsumsi dalam eh, tema mungkin Isra Mi'raj, Tabligh Akbar ataupun Syawalan ataupun Ramadan. Bahkan ini juga beberapa partai politik juga menyerukan kadernya untuk dekat dengan umat gitu loh di Ramadan ini ya. Nah, namun juga ada warning ya. Jangan sampai eh, tertipu dengan sedekah Ramadan yang dilakukan oleh politisi. Nah, itu yang menarik dalam kontestasi politik. Karena ya begini ya, kalau kita memisahkan politik dari nuansa religiusitas di negeri ini juga tampaknya tidak bisa gitu loh ya. Mesti harus bersinggungan gitu loh. Karena ya itu bagian dari komunikasi politik yang tentunya dibangun oleh seorang politisi ya untuk mendekati eh, calon pemilih. Nah, karenanya ya wajar kalau ketika mendekati pemilu ya mereka itu dekat dengan umat ya. Mungkin dari sisi yang pertama adalah ini ya, sisi uniformnya ya, sisi outfitnya, pakaiannya kan gitu ya. Kalau dia datang ke pesantren dia harus berhijab ya mungkin ada yang politisi yang nggak berhijab ya harus menutup aurat. Kemudian ada juga politisi yang harus pakai kopiah ataupun pakai sarung ya menyesuaikan dengan konstituennya. Nah, dan tentu yang kita sayangkan eh, seringnya umat ini kan hanya jadi lumbung untuk meraih suara. Nah, karenanya kalau kita cermati ya sekali lagi nuansa religiusitas ini tidak bisa sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari politik. Makanya kenapa kok muncul istilah politik identitas ya. Sebetulnya ya politik itu juga ada identitasnya. Lantas kalau tidak ada identitas apa identitasnya? Kan juga sangat aneh kan ya. Identitas itu kan bisa berupa gender, ya bisa berupa agama, bisa berupa nama dan sebagainya, kan gitu ya. Nah, sayangnya kan politik identitas yang selama ini kan dikerucutkan hanya untuk yang membawa simbol-simbol agama, kan gitu ya. Nah, ini karenanya kalau kita amati kegiatan politik pragmatis eh, yang dianggap memecah belah ini kan sesungguhnya ya kita juga sampai sekarang ini kan mungkin belum banyak temuan-temuan ya. Hanya biasanya itu eh,
mungkin viral gitu aja sepotong ya ketika ada penyampaian mungkin dari juru kampanyenya atau dari calonnya ya terkait dengan untuk ya dengan kode-kode tertentu biasanya nggak langsung pilih saya ya. Nah, biasanya begitu ya. Dengan kode-kode tertentu bagaimana untuk membangun ke depan. Politisi juga paham ini rumah ibadah ya nggak mungkin dia harus tunjuk diri kan gitu ya paling hanya memberikan panduan. Nah, dan tentu umat juga akan mafhum ya akan paham siapa yang di apa dimaksud tadi seperti itu Mas Nanang. Ya, selanjutnya, Bung. Pemerintah sebelumnya dikabarkan melakukan pemetaan terhadap masjid-masjid untuk mencegah penyebaran paham radikalisme. Apakah program itu meresahkan dan berpotensi justru memecah belah kaum muslimin, Bung Hani? Ya memang yang kita sayangkan juga kenapa harus masjid itu ya di mendapatkan Ya, pendataan kan gitu ya mm, dan diduga sebagai tempat untuk menyebarkan paham radikalisme. Ini kan juga bertentangan tadi ya. Ini untuk politik artinya dalam hal pragmatis juga ditengarai. Ini juga ditambah-tambahi lagi dengan motif menyebarkan radikalisme. Karena memang kemunculan radikalisme itu juga ya dikaitkan dengan agama. Artinya pemilih yang mayoritas Muslim ini juga ini ya melalui tokoh ulama, tokoh agama atau sebagainya itu kan upaya untuk menyampaikan pesan umat yang paling penting juga melalui syiar-syiar yang ada di rumah ibadah sebetulnya kan gitu ya. Dan tentu ini juga akan memecah belah ya umat Islam gitu loh ya. Bahkan sekarang kan masjid itu kan sudah ditandai khusus ya bahwa masjid ini milik misalnya yayasan ini atau ormas ini dan sebagainya ya. Nah, seolah-olah itu menutup diri dari ragam macam dari umat Islam ini ya, yang tentu juga sebetulnya kalau kita lihat ya masjid itu adalah tempat umum gitu loh ya. Siapapun boleh hadir di situ, siapapun boleh memanfaatkan itu. Ya sepanjang masjid itu memang tadi digunakan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah Islam kan gitu ya. Ya terbuka ya 24 jam ya. Skala bahkan di situ kan kita kenal sahabat-sahabat yang mungkin ya sangat mencintai ilmu ya, tidak mikir bekerja ya katakan bukan berarti mereka nggak ingin bekerja, tapi mereka ingin eh, mereguk ya ilmu dari Rasulullah. Nah, itu tinggal di masjid kan gitu ya. Nah, sampai seperti itu. Nah, ini yang poin penting dan juga di situ juga ketika ada pembagian dari Baitul Mal juga diadakan di masjid kan gitu ya. Kemudian pembagian ghanimah ya, harta rampasan perang itu juga di masjid. Jadi masjid ini menjadi tidak hanya sebagai fungsi spiritual tapi juga sebagai aplikasi aspek sosial ya kemasyarakatan dan juga kenegaraan. Nah, sekali lagi di situ juga ada latihan-latihan ya dan sebagainya. Nah, sehingga masjid ini menjadi sentral kegiatan ya. Tidak hanya peribadatan tapi lebih dari itu juga menjadi apa ya bertemunya penguasa dengan rakyatnya. Dan ini kan kita pengen seperti itu ya. Tidak sekedar eh, safari apa politisi yang satu dua kali tiga satu dua tiga kali aja ya. Tapi ini diadakan kontinuitas ya. Ya mungkin ada beberapa sekarang ini kan momentum ya curhat di hari Jumat gitu ya. Nah, itu juga salah satunya eh, meniru sebetulnya ya aspek-aspek yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasul juga mendengarkan, Rasulullah juga tempat bertanya umat ini ya. Kalau ada persoalan eh, ditanya dan Rasulullah menjawab sesuai dengan eh, pertanyaan tadi ya dan juga tentu dilihat orangnya ya tidak gegabah ya dan sebagainya. Nah ini dan sekali lagi eh, makanya kita harus mengembalikan makna politik itu mengurusi urusan umat sehingga kalau sekarang masjid dijadikan sebagai wahana pencerdasan politik umat yaitu harus disampaikan contoh ya misalnya bagaimana karakteristik pemimpin menurut Islam kan gitu ya. Yang kedua bagaimana mengelola tambang sesuai syariat Islam. Nah itu sampaikan bagaimana ekonomi Islam
bagaimana pendidikan Islam, bagaimana pergaulan Islam, ya, dan juga bagaimana tata kelola kenegaraan. Makanya tadi kalau saya amati dari pernyataan Pak Mahfud MD ya tadi, kalau politik kebangsaan berarti itu kan meliputi bagaimana sebetulnya penguasa itu mengurusi urusan rakyatnya kan gitu loh ya. Nggak sekedar pilih saya kan gitu ya. Itu kan terlalu praktis, terlalu pragmatis kan gitu ya, lebih dari itu. Makanya inilah sebetulnya edukasi biar rakyat atau umat Islamnya di sini itu melek politik. Politik dalam artian mengurusi urusan umat. Seharusnya umat ini hidupnya biar lebih bahagia, biar lebih berkah, maka harusnya diatur dengan syariah Islam kafah. Itu Mas Nanang. Ya, next Bung. Masjid adalah tempat yang mulia. Di dalamnya kita beribadah untuk bertakarub ilallah, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa berupa sholat, zikir, dan tilawatul Quran. Nah, bagaimana cara untuk menjaga fungsi masjid sebagaimana mestinya, Bung? Jangan sampai dipakai untuk joget loh ya. Karena ada yang pakai untuk joget itu. Ya, masjid kalau kita amati ya dari fungsinya itu kan eh, tempat bersujud ya. Kalau kita pahami dari makna masjid itu kan tempat kita bersujud ya, tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan masjid itu menjadi sebuah monumental ya. Bagaimana sebuah peradaban itu dibangun dengan masjidnya. Sebagaimana Rasulullah ketika hadir di Madinah itu kan ada Masjid Kuba ya sebelum ada Masjid Nabawi kan begitu ya. Artinya menjadi sentral. Jadi sebelum dibangun semuanya tadi ya sistem-sistem kenegaraan maupun sistem-sistem peradaban itu yang pertama kali adalah di masjid. Ya. Makanya dari masjid itu umat itu bangkit. Nah, karenanya fungsi masjid yang perlu saat ini ya kita jaga sebagai maksudnya yang pertama adalah masjid difungsikan itu ya terbuka untuk umum ya masyarakat tentunya karena masjid itu milik umum sekali lagi ya masjid itu milik umum tidak mengenal sebetulnya oh ini masjidnya miliknya madhab eh, Imam Hambali ya ini masjidnya madhab Imam Syafi'i ini masjid madhabnya Imam Hanafi dan tidak mengenal madhab karena masjid itu umum nah sekali lagi nah memang kepemilikannya nanti ada yang milik umum ada yang milik pribadi boleh ya misalnya saya membangun masjid ya nah itu boleh-boleh saja. Nah, hanya juga tidak boleh melarang orang lain untuk kamu bukan kelompok saya nggak boleh sholat di sini ya nggak boleh ngaji di sini ya nggak boleh juga. Nah, boleh-boleh saja secara pribadi membangun masjid. Nah, kepemilikannya secara pribadi. Nah, tapi asalnya dalam masjid itu adalah umum. Nah, kemudian yang kedua, masjid menjadi tempat edukasi berkumpulnya umat, gitu ya. Disitulah umat itu didekatkan ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan Islam ya. Acara apapun di masjid ya, mungkin kendurian di masjid ya, 17-an, misalnya tasakuran 17-an di masjid ya. Kemudian juga agar eh, desa ataupun suatu kampung negara itu diselamatkan oleh Allah ya di masjid ya di situ ngaji tilawah ya khatmil Quran dan sebagainya sehingga masjid itu ramai tidak hanya kok ketika Ramadan ya masjid ramai ya bahkan masjid ada yang eh, bagi-bagi sahur maupun takjil nah ketika tapi itu konsisten ya ya selama masjid itu berdiri tegak gitu lah melayani kepentingan umat. Nah, itu yang ketiga bahwa masjid ini juga harus memberikan pengaruh dampak sosial kepada umat ini ya. Umat itu tercerdaskan, umat itu dekat dengan Allah, takarubnya dengan Allah, bahkan umat itu juga secara perekonomian juga terbantu ya. Nah, artinya itu selain juga memang menjadi kewajiban negara ya untuk mengurusi urusan rakyat terkait dengan sandang pangan papan. Nah, kemudian yang keempat, nah masjid seharusnya maka di situ butuh eh, sumber daya manusia yang pandai mengelola masjid kan gitu ya. Bagaimana masjid itu bisa hidup ya. Masjid yang sesungguhnya bisa hidup ya untuk kajian, untuk peribadatan, bahkan untuk edukasi tentang umat ya tabligh akbar ya, mungkin seminar dan sebagainya. Yang di situ sekali lagi masjid menjadi
eh, pusat ya dari peradaban. Nah, ini sekali lagi. Makanya kalau tadi ada label masjid radikal itu adalah upaya menjauhkan umat dari masjid, kan gitu ya. Biar umat itu lari ke tadi ya ke hiburan, ke senang-senang ya, daripada ke masjid. Makanya sekali lagi gelombang umat Islam kembali ke masjid itu adalah sebuah keniscayaan dan ini waktunya tidak lama lagi. Bahkan makanya sekali lagi ini yang harus disambut oleh para takmir masjid ya. Bagaimana menghidupkan masjid itu 24 jam ya. Syukur-syukur di situ dari masjid itu telah melahirkan generasi-generasi terbaik ya. Nah, dan sebagaimana dahulu para ulama ya sebelum menjadikan sebuah pesantren itu dibangun dulu musola kecil-kecil ya. Kemudian banyak orang-orang yang mengkaji di situ sehingga butuh tempat tinggal pemondokan, makanya dinamakan pondok pesantren. Di situ ada ulama dan sebagainya. Nah, seperti itu Mas Nanang. Baik, semoga dengan pemaparan tadi kita menjadi jelas tercerahkan bagaimana memungsikan masjid sebagai kegiatan politik. Ya, mungkin Bung Anies kemarin ke sana nggak bawa takjil mungkin ya. Oh, kalau bawa takjil mungkin nggak ada masalah mungkin ya. Baik, terima kasih Bung Hanif atas pemaparannya. Semoga Bung Hanif sekeluarga senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pemirsa Khilafanis yang dirahmati oleh Allah, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan hari ini. Selamat berpuasa dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen positif dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nanang Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.